masyarakat kita itu keingintahuan tentang sebuah informasi yang bisa diakses ataupun informasi yang akurat itu tinggi nggak sih? Kita selalu dorong ya bahwa memastikan keterbukaan informasi publik itu tidak cukup hanya mengandalkan instrumen yang sifatnya otoritatif. Nah, yang jadi pertanyaan besar sekarang itu mungkin belum banyak yang tahu juga ya. KIP itu apa sebenarnya? Pagi ini saya cuma pengen lagi mencari-cari sesuatu yang menarik buat kita obrolin di Pro 3 Siniar. Sebelumnya kan banyak tema-tema yang sudah diobrolin, tetapi saya kok tergerak pengen ngobrol tentang hal-hal yang menyangkut pemilu. Orang bilang sih serem, tapi buat saya sih enggak. Justru sebenarnya hal ini adalah sangat menarik untuk kita bisa bahas pagi hari ini atau kesempatan ini di Pro 3 Siniar. Gimana sih caranya kita bisa mendapatkan informasi? Karena ternyata kalau kita perhatiin, boleh deh kita searching, kita lihat di media sosial sekarang. Pendapat orang semuanya rasanya kok membenarkan informasi-informasi yang masuk. Wah, si ini begini, si itu begitu. Tapi benar gak sih informasi yang mereka sampaikan ke kita, yang mereka tulis di media sosial itu sebuah informasi yang bisa dibilang akurat, bertanggung jawab? Malah bukan gak mungkin loh, informasi-informasi seperti gitulah yang bisa dikatakan ternyata merusak hubungan kita sebagai masyarakat. Nah terus kemana kalian, saya untuk bisa dapatkan informasi yang bisa dibilang kredibel, informasi yang betul-betul tepat, bisa dipertanggungjawabkan, bahkan bisa kita jadikan status WA, jadiin status Instagram, kemudian bisa mempertanyakan kebijakan orang-orang nanti yang akan masuk dalam kontestasi di pemilu 2024. Ternyata semuanya itu bisa kita jawab, kita bisa cari, kita bisa dapatkan, bahkan sekarang itu dengan sangat mudah kalau kita mau. Jadi kita mau gak mau lah menggunakan karakteristik generasi Z yang keponya pengen tahu atau rasa keponya itu tinggi, rasa ingin tahunya tinggi. Nah itu adalah pelajaran positif yang bisa kita ambil dari karakteristik mereka, yaitu melakukan verifikasi informasi ke pusat-pusat informasi yang memang sudah lebih tepat, yang lebih kredibel lah, bisa dipertanggungjawabkan. Nah saat ini dalam Pro 3 Siniar, saya juga duduk di sebelah saya, tokoh muda, saya bilang begitu, sangat mudah loh, tapi sudah bisa mendapatkan posisi di suatu lembaga negara yang sangat penting, yaitu KIP atau Komisi Informasi Pusat. Arya Sandiyuda PhD. Saya panggilnya Mas Arya aja ya. Ya Mas Arya aja. Gimana kabar Mas? Baik, Kang Rudi gimana? Sehat? Ya sehat lah, kita usianya gak jauh beda lah. Gitu. Beda berapa hari lah ya. Beda berapa jam lah gitu kan. Berapa jam dengan ukuran tahun cahaya. Ya, Mas dari KIP kan ya? Iya dari KIP. Ini seperti tadi kita ngobrol atau saya buka tadi itu KIP, Komisi Informasi Pusat, tentunya yang membawahi seluruh bagaimana tentang informasi yang ada di saat inilah di kita ini. Nah yang jadi pertanyaan besar sekarang itu mungkin belum banyak yang tahu juga ya. KIP itu apa sebenarnya? Ya, jadi KIP itu secara bahasa sederhana dia lembaga negara yang punya beberapa fungsi untuk melakukan pengarus utamaan keterbukaan informasi publik. Nah, dia bisa melakukannya dengan cara mengedukasi pemerintahan dan atau kementerian dan atau lembaga publik ya, badan publik di istilah undang-undang kami, dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Dan bahkan ketika misalnya badan publik tersebut dimintai informasi oleh masyarakat tidak diberikan, kita bisa menyidang badan publiknya. Jadi kementerian itu biasa bersidang di kami, disidang bukan bersidang, sekedar disidang karena misalnya ada sengketa informasi, ada masyarakat yang meminta informasi tapi tidak puas dengan jawabannya. Jadi betul tadi Kang Rudi bilang,
Sekarang kita punya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanahkan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi se-Indonesia untuk mengawal keterbukaan informasi publik. Kalau ada badan publik ya, pemerintah dan atau badan publik di provinsi manapun, di tingkat pusat ataupun daerah bahkan sampai dengan desa, Ya. kalau dimintai informasi tidak diberikan, dia akan menghadapi konsekuensi, salah satunya Wih. persidangan dalam bentuk penyelesaian sengketa informasi. Ya, Kita ya. sebutnya istilah hukumnya adjudikasi non litigasi atau mediasi. Berat juga ya. Jadi, nah, Berat. biar kita enteng, kita angkat intinya mereka bertugas untuk mengarus utamakan keterbukaan informasi publik di badan-badan publik. Badan publik itu sederhana aja. Setiap yang terima APBN atau APBD, setiap yang hidup dan beraktivitas karena uang rakyat. Ya. Simpelnya begitu. Jadi kalau mereka hidup dan beraktivitas karena uang rakyat, Ya. pada saat rakyat minta informasi harus dikasih dong, kan gitu. Itulah intinya kemudahan Intinya untuk itu. mengakses informasi. Tapi ini kan pekerjaan yang gak gampang ini Mas Arya Iya. ya. Dan tadi dijelaskan di awal itu, wah luar biasa banget lah buat saya itu ya. Evaluasi, monitoring, kemudian memastikan lembaga-lembaga kementerian negara itu sudah betul nggak menyampaikan atau membuka akses informasi kepada publik. Iya. Ngomong-ngomong, mulai kapan Mas kerja di situ? Mas? Sekarang ditugaskannya baru 1 tahun ya. Kalau di pusat 1 tahun, sebelumnya di Komisi Informasi DKI. Ya. Jadi ya relatif baru juga karena memang nggak lama kan, bertugas itu cuma 4 tahun dalam satu periode ya. Oke, jadi sebelumnya di KPI DKI. Jadi kita kan memang proses seleksinya kan ujungnya dipilih di DPR RI, Ya. disahkan di paripurna, lalu kemudian dikukuhkan oleh menteri berdasarkan kepres begitu. Oke, jadi Kalau sekarang tergabung dalam Komisi Informasi Ya, Pusat. Ya. kita sih nyebutnya komisioner ya, bukan komisaris. Komisioner. Kalau Beda itu. Komisioner kita ada 7 orang. Aha. Nah, gitu, kita bertugas hari-hari seperti itu. Ya, bersama. secara pribadi apa yang di benak Mas Arya ketika menjadi komisioner di Komisi Informasi Pusat ini, Mas? Apa yang mau saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan nantinya? Ya, kalau apa yang dikerjakan tentunya semua berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ya, tinggal dipahami, lalu kemudian karena memang pernah bertugas juga di level DKI jadi sudah lebih terbiasa. Tapi prinsipnya begini, kenapa misalnya anak muda seperti saya juga antusias bicara keterbukaan informasi publik, sebenarnya karena open government atau keterbukaan informasi itu bagian gagasan demokrasi yang paling mutakhir. Oke. Jadi memang itu gagasan paling muda dalam demokrasi. Dulu kan orang bicara tentang pemerintahan tuh, pemerintahan harus efektif, harus kuat. Itu Ya. makanya pemimpin pada saat era sebelum 90-an modelnya seperti itu, yang tangan besi, yang fokusnya hanya pembangunan dasar gitu. Tidak peduli diskusi dan tak-tak lah bahasanya, yang penting cepat. Memang tuntutan pada saat itu mengamankan model negara bangsa yang baru berdiri, sebagian besar kan baru merdeka. Tapi kalau kita lihat era 90-an, orang mulai berubah tuh, Ya. Kang. Ya. Orang bicara pemerintahan ya harus demokratis. Ya. Ya libatkan dong masyarakat dalam proses sehingga kita bisa dapat pemerintahan yang bersih dan baik. Bahasa gagasannya good governance, clean government itu kan mulai muncul. Nah, yang saya sebut kenapa keterbukaan informasi itu sebenarnya gagasan paling muda dalam tema demokrasi, karena setelah itu orang bicara demokrasi nggak akan percaya kalau belum dibuka. Kita nggak usah deh bicara clean government, good governance kalau nggak ada openness, nggak ada Keterbukaan, ya? right to information, Oke. universal access to information, kemudahan akses terhadap informasi, nggak ada respon terhadap hak kepo anak-anak muda gitu. Nah, jangan membelenggu hak kepo anak-anak muda. Ya, jadi Tapi memang di KIP gitu. itu sebagian besar anak-anak muda seusia dengan Mas Arya, atau memang justru Mas Arya paling muda di dalamnya? Sepanjang ini kata teman-teman yang sudah lama di sana ya, Ya. yang sudah lama menjadi staf bertugas sejak KIP berdiri, itu katanya dalam sejarah KIP saya komisioner termuda waktu dilantik. Jadi 38, kan minimalnya 35. Ya. Begitu. Jadi katanya sih sejak KI pusat berdiri saya komisioner termuda. Termuda, Ya. berarti paling kepo dong ya pasti ya. Paling kepo. Muda menjadi atau saat ini bergabung di KIP, Komisi Informasi Pusat sebagai salah satu komisioner dari 7. Tugasnya cukup berat
mengawasi, membuka mata, telinga pasti ya, dan melihat masyarakat. Nah, sekarang kita ngobrol baru ke informasinya nih, Mas. Sejauh ini, Mas, informasi yang beredar atau enggak, masyarakat kita itu keingintahuan tentang sebuah informasi yang bisa diakses ataupun informasi yang akurat itu tinggi nggak sih? Tinggi banget. Ini masyarakat kita kan sebenarnya terpengaruh oleh perkembangan sosial media baru ya. Media baru juga hadir dan buktinya digandrungi karena memang tingkat kepo masyarakat tinggi. Apalagi generasi muda ya. Dia lebih savvy gitu, lebih akrab dengan teknologi. Jadi inilah sebenarnya tantangan dari pemerintah dan atau badan publik untuk mencapai dua capaian utama dalam keterbukaan informasi publik. Yang pertama, standar-standarnya biasanya kita pakai Perki, Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik dan sebagainya. Tapi ada kemudian tantangan, challenge untuk memenuhi cita rasa anak muda. Nah, itu tentang inovasi. Nah, inilah sebenarnya yang kita sering dorong ya. Kita tidak bisa memastikan mereka bagus semua, tapi kita hanya mendorong lihat bagaimana demand juga diperhatikan. Jadi misalnya supply informasi publik dari pemerintah dan atau badan publik itu kan ukurannya standar layanan. Tapi kalau bicara demand, keinginan masyarakat untuk mengakses, keinginan masyarakat untuk mempercayai lah, public trust, percaya bahwa badan publik layak dirujuk sebagai referensi, itu kan upaya inovasi. Ya gimana tampilan-tampilan. Karena itu kita dorong lewat Tinar Buka. Kita ada istilah anugerah Tinar Buka untuk dinas-dinas terbaik se-Indonesia, kepala-kepala daerah tingkat kota kabupaten yang terbaik se-Indonesia dalam hal keterbukaan. Kita ukur dari standar, tapi juga kita ukur dari kemampuan dia menjangkau cita rasa di wilayahnya. Sejauh itu sudah sesuai nggak? Kita dapat inovasi dari banyak daerah contoh ya. gitu. Jadi karena memang tugasnya KIP itu induce gitu, jadi memancing tumbuhnya satu kompetisi keterbukaan. Dan itu kita berhasil dapat OPD ya, organisasi perangkat daerah yang bagus-bagus gitu, yang inovatif. Katakanlah beberapa dinas, misalnya Dinas Kesehatannya Jawa Tengah bagus, Dinas Kesehatan DKI bagus, Dinas Perhubungannya Aceh bagus. Ada beberapa rumah sakit juga RS Mutiara Sukma di NTB bagus. Jadi akhirnya kita dapat best practice dari banyak tempat. Terus kepala-kepala daerah tingkat kota, kabupaten, wali kota, bupati yang bagus-bagus juga kita dapat. Jadi artinya ini kontestasi yang sifatnya substantif banget dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekedar memberikan sertifikat untuk model mereka pencitraan itu, tapi justru mendorong mereka buka agar hak kepo masyarakatnya terpenuhi dengan baik. KIP melihat itu bagus, itu parameternya apa? Supply-nya seperti apa, demand-nya bagaimana, dan packaging informasi yang disampaikan itu gimana sih? Atau secara keseluruhan lah parameter disebut dia bagus itu gimana nih Mas Arya? Ya, kalau instrumen kita kan ada namanya monitoring dan evaluasi. Kita punya SAQ gitu ya. Kita punya isian yang harus di checklist sama mereka, mana yang terpenuhi, mana yang tidak, disertai dengan dokumen. Tapi di sisi lain kita juga ada instrumen mendengarkan paparan mereka, fit and proper, diundang ke kami, ke KIP, lalu kita dengar wali kota bupati itu presentasi. Kalau dinas berarti kepala dinasnya presentasi, ada direktur rumah sakit mereka presentasi. Kita lihat bagaimana komitmen anggaran, sarana prasarana yang sifatnya standar-standar, sampai kemudian bagaimana tampilan-tampilan aplikasi yang mereka gunakan untuk reach out segmen yang mereka mau jangkau, kita lihat. Sampai kemudian kita ada instrumen lain seperti visitasi. Kita kunjung ke tempat-tempat tersebut, kita cek satu-satu yang dipresentasikan, yang dia bubuhkan dalam checklist itu ada nggak? Terus kemudian seberapa menarik, misalnya working environment-nya kayak gini kan di podcast RRI, ternyata RRI sekarang sudah sangat tanda kutip maju ya, muda ya gitu. Nanti bisa dicek kan kita bisa lihat ya. Nah itu ternyata ada banyak hal menarik ketika kita ketemu dinas-dinas, wali kota, bupati yang kita sudah seleksi secara nasional terus terbaik.
oh kita punya kok banyak best practices di banyak tempat, banyak lembaga publik. Oke. Nah itu yang kita harapkan jadi mercusuar yang Ya. jadi contoh. Itu kan kalau kita bicara, oh ternyata yang bagus-bagus. Tapi Ya. ada nggak sih masyarakat yang menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kok sulit sih saya dapat akses informasi dari suatu badan Ya. lembaga Oh pemerintah ini? banyak karena itu kita punya instrumen, bahkan ini instrumen paling tua, Ya. paling awal itu penyelesaian sengketa informasi publik. Kan di undang-undang kita kalau masyarakat memohon informasi baik individu ataupun kolektif, Ya. itu ada aturan atau batas waktu responnya. Nah itu yang kita sebut standar. Oke. 10 hari setelah dimohon informasinya tidak direspon atau tidak memuaskan, Mhm. dia bisa mengajukan keberatan ke atasannya. Kita itu memohonnya ke PPID, ini teman-teman dicek istilah PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Mohon ke situ, kalau tidak direspon 10 hari dia bisa mengajukan keberatan ke atasannya. Atasannya itu bisa kalau kementerian ngadu ke menterinya langsung, bisa ke ke biro langsung, ke struktur atasnya, sekjen gitu. Nah, tahapan kedua itu 30 hari. 30 hari tidak memuaskan juga, dia langsung bisa memproses penyelesaian sengketa informasi di persidangan. Persidangannya KI. Kita berfungsi sehari-hari dalam persidangan itu sebagai majelis komisioner. Jadi ada 3 orang dari 7 akan menjadi majelis komisioner. Kalau di daerah dari 5 komisioner, dia 3 akan jadi majelis komisioner yang menyidang pihak termohon yang tidak memuaskan permohonan, dia akan diselesaikan di situ, baik melalui mediasi ataupun adjudikasi non litigasi. Jadi kita serius untuk menjaga dan mengawal kemudahan akses informasi untuk masyarakat. Dan itu kementerian manapun pernah bersidang di kami. Ya, banyak isu-isu menarik kalau mau nanti diulas lebih lanjut. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ternyata banyak juga masyarakat yang melaporkan ke KIP ya karena kesulitan mendapatkan atau akses informasi. Betul. Banyak hal yang nanti mau kita bahas dari Komisi Informasi Pusat ini, termasuk diantaranya gimana sih masyarakat menyikapi informasi dalam mendekati tahun krusial, yaitu mendekati pemilu 2024. Kita lanjutkan Pro 3 Siniar. Ini saya barusan lihat-lihat ini, Mas, media sosial. Ya. Saya jadi takut nih sama media sosial. Ya kan, satu huruf itu saya bisa disalahartikan nanti ini. Kadang-kadang pengen gitu ngasih komentar, ada orang memberikan status komentar, pengen gitu. Tapi ini benar gak ya? Jangan-jangan cuman saya nanti kejebak. Akhirnya masuk dalam perdebatan yang justru bisa membahayakan. Takutlah saya pernah masalah dengan hukum gitu kan. Gara-gara mungkin menerima atau kemudian nyebarin informasi. Nah, media sosial itu sekarang bisa dibilang sangat hangat ngobrolin tentang pemilu 2024. Apapun itulah. Bahkan kampanye-kampanye dari masing-masing pendukung itu sudah mulai bermunculan dan gak bisa dipungkiri, Mas. Saling serang dan juga memaparkan atau menyerang dengan informasi-informasi. Ada yang dinilai bagus, ada yang dinilai justru itu menjadi perdebatan, bahkan nanti perpecahan bisa-bisa. Nah, hoax dan gak hoax atau fakta dan fiktif. KIP gimana sih melihat dinamika di media sosial kita? Ya, kalau kita kan Undang-Undang 14 tahun 2008 itu ide utamanya adalah membangun public trust terhadap badan publik, pemerintah dan atau badan publik melalui keterbukaan informasi publik. Jadi pemerintah dan atau badan publik yang mengelola uang rakyat melalui nomenklatur APBN APBD itu memang harus membuka informasinya, dan semakin dia terbuka kita meyakini bahwa mereka akan mendapatkan kepercayaan publik lebih bagus. Nah, kaitan dengan hoax, terus kemudian upaya menangkal misinformasi, disinformasi, kita acuannya informasi publik itu harus akurat dan tidak menyesatkan. Dan kalau masyarakat mengacu kepada informasi publik yang seperti itu, sudah pasti kemudian dia mengikis dan menangkal hoax, disinformasi dan misinformasi. Karenanya memang upaya kita tadi mendorong badan publik itu mengarus utamakan keterbukaan informasi publik. Nah, bicara tentang kebebasan berekspresi, tapi di satu sisi kemudian banyak hoax, disinformasi, misinformasi beredar. Memang demokrasi itu selalu punya antitesis. Jadi ada hak atas informasi di satu sisi untuk mendorong orang merujuk informasi kepada badan publik dan atau pemerintah. Tapi juga di sisi lain memang masyarakat dibuka peluang untuk berekspresi gitu. Ya, orang mau merujuk
ke lambe turah ya silakan saja. Cuma dorongan kita kalau dari Komisi Informasi ya jangan dong. Informasi publik itu yang merujuknya ke pemerintah dan atau badan publik. Jangan ke sumber-sumber yang tidak terpercaya. Tapi kan gini, di media sosial itu yang menjadi fokus perbincangannya, obrolannya itu kan tokoh-tokoh yang memang mereka berada dalam satu badan publik di situ, Mas. Ya kan? Otomatis kan kita bisa melakukan cross check, verifikasi informasi dari tokoh-tokoh itulah. Nah, sejauh ini peran KIP sejauh ini bagaimana? Apakah memang sudah cukup amankah, cukup on the track kah mereka menyampaikan informasi-informasi itu? Ya kalau pejabat lalu kemudian punya akun pribadi, saya kira itu sah-sah saja ya. Dan bahkan kalau beliau langsung yang menyampaikan di akun pribadinya kan jauh lebih mudah diverifikasi. Tapi menjadi masalah kalau di sosmed ini kan ada istilah influencer, terus seleb tweet lah, selebgram lah, yang dia menyampaikan informasi tentang badan publik. Nah itu akan menjadi satu isu. Bias, ya misalnya selebgram atau tokoh publik, tapi tidak terkait dengan badan publik tertentu menyampaikan informasi yang belum resmi. Contoh misalnya satu keputusan yang belum publicly release dari sebuah lembaga, itu kan akan menjadi isu. Nah, disinilah kemudian ide tentang keterbukaan informasi publik itu relevan gitu. Saya kira orang akan lebih tepat kalau misalnya menunggu informasi resmi dari badan publik berkaitan atau pejabat publik yang memang ada di badan publik tersebut. Nah, sambil menunggu rilis yang betul-betul rilis. Nah, biasanya udah berkembang dulu tuh kan. Nah, itu kan siapa yang bisa membendung itu dinamika di media sosial itu. Bahkan hal yang belum pasti bisa menjadi suatu opini pembenaran. Nah, dan itu gimana? Bisa jadi yang dipercaya yang informasi awal terlepas dari benar atau enggak kan biasanya. Itulah challenge yang sebenarnya demokrasi kan. Jadi di satu sisi ada freedom of expression, di sisi lain ada universal access to information. Sebenarnya kebebasan akses terhadap informasi publik itu yang kita dorong. Ini sebenarnya tantangan demokrasi kan selalu gitu. Dia selalu ada antitesa lah. Tidak pernah benar-benar menutup satu ruang, Anda harus ke sini, Anda ke sini gitu. Tapi ada nggak tanggung jawab dari badan publik untuk ikut ambil bagian meluruskan? Betul. Agar tidak semakin semrawut lah. Betul. Jadi kita punya klausul ketika satu tema sudah menjadi perbincangan publik halayak luas, itu menjadi hal yang berdampak pada kewajiban badan publik untuk menyampaikan informasi secara serta-merta. Jadi sesegera mungkin saja dijawab ketimbang jadi rumus. Misalnya saya sebutlah beberapa kasus, misalnya terkait dengan gagal ginjal akut terhadap anak. Waktu itu kan KIP langsung bersuara, ini di WA grup mak-mak sudah punya ribuan versi mana yang terkait dengan obat yang berdampak pada gagal ginjal anak. BPOM atau kementerian terkait itu harus menjelaskan. Saya waktu itu ada public talks bersama dengan jubir Kemenkes juga, beliau mencatat besoknya langsung keluar rilis. Karena ya itu tadi, ketika sudah menjadi public talks lalu kemudian muncul satu kewajiban informasi serta-merta bagi badan publik terkait yang punya otoritas mengeluarkan informasi tersebut agar tidak terjadi simpang siur, karena kebiasaan kita mempercayai yang pertama kali muncul. Makanya tantangannya kan jari-jari yang gatel untuk menjadi yang pertama, first like, first forward dan seterusnya. Tapi sekali lagi memang tantangan seperti itu. Atau misalnya dalam kasus penegakan hukum dari pejabat publik, salah satu lembaga penegak hukum gitu, Aktor Keamanan Nasional kan juga saya juga memberikan masukan, atau kami memberikan masukan, ini sudah menjadi tema umum, maka prosesnya harus diinformasikan secara terbuka, secara berkala. Waktu itu Polri kita minta untuk memberikan informasi secara berkala dan itu dilakukan, dan itu semata-mata kita berikan masukan. Kalau KIP ini kan lembaga negara juga, jadi memang mendorong lembaga negara lain juga punya public trust yang tinggi. Akhirnya Polri secara berkala mengumumkan setiap kali ada perkembangan kasus terhadap satu tema yang sudah jadi perhatian umum. Dan itu bagus, karena keterbukaan itu memang secara psikis membangun kepercayaan. Beda dengan kehumasan. Mungkin kehumasan masih ada preferensi, ini public responnya positive tones atau negative tones. Kalau keterbukaan itu idenya either positif atau
negatif, mau bagus mau jelek, kalau kita terbuka orang akan percaya kita. Gitu. Selama ini bagaimana KIP menyampaikan hal ini kepada badan-badan publik tadi, lembaga-lembaga tadi untuk kalau memang suatu isu sudah menjadi public talk, sudah menjadi sorotan masyarakat, pendekatannya gimana? Kolaborasinya atau koordinasinya gimana ini, Mas Arya? Selama ini kita punya ruang ya untuk memberikan edukasi kepada kementerian, lembaga dan atau badan publik, ya. Dan di situ biasanya ada diskusi. Jadi biasanya kalau paparan awal itu kan kualifikasi informasi, terus kemudian hak dan kewajiban gitu-gitulah. Nah, tapi kan pas diskusi keluar tuh kasus-kasus, dan juga biasanya dalam paparan ya kayak kami lah ya secara kolektif kolegial bergantian menyampaikan tuh kasus-kasus yang biasa kita hadapi di penyelesaian sengketa informasi yang persidangan tadi, Kang Rudi. Apa saja yang biasanya disidangkan, yang sering nih kementerian ini lewat akhirnya masuk ke sidang gitu kan. Kita share. Saya juga kalau biasa kalau diundang untuk edukasi biasanya kita sampaikan itu. Caranya seperti itu. Bisa secara forum atau bisa juga secara konsultatif. Kita punya tenaga ahli, kita punya asisten ahli. Kita pada prinsipnya kita akan menyertai semua upaya baik dari kementerian, lembaga dan Gak khawatir gitu Mas sampai nanti ada anggapan berarti tunggu viral dulu dong baru ditindaklanjuti. Jangan ya. Makanya kita ada kategori itu. Kualifikasi kita nih ada informasi yang wajib tersedia setiap saat. Jadi untuk yang wajib tersedia setiap saat jangan tunggu diminta, jangan tunggu apalagi jadi viral, dia harus ada. Ada yang kemudian informasi berkala. Informasi berkala tuh yang kaitan, kalau informasi wajib tersedia setiap saat itu yang dasar-dasar lah ya. Kalau yang berkala itu ya perkembangan tertentu tentang program, tentang satu isu yang sedang dikelola gitu, atau satu program terkait segmen tertentu ya, atau pengadaan barang dan jasa, itu kan berkala harus diupdate. Atau satu kerjasama, apapun lah, itu juga harus ada. Jadi itu kategori informatif tuh sedetail itu. Nah, ada juga yang sifatnya informasi serta-merta. Serta-merta itu satu kondisi, misalnya dia mengalami bencana, lalu terjadi perubahan-perubahan kebijakan di kementerian teknis tertentu atau pemerintah tertentu. Kalau ada bencana COVID misalnya, itu kan yang berubah banyak tuh. Jalur lalu lintas, pergiliran waktu kerja, bansos di wilayah mana, berapa didapat, nah yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kompleksitasnya akan lebih dimengerti oleh kementerian teknis tertentu. Nah, kita biasanya hadir, kita biasanya hadir memastikan mereka memahami kualifikasinya, lalu minta mereka untuk mencari nomenklatur yang cocok ke setiap kewajiban tadi. Lalu cantumkan biasanya kita ada istilah daftar informasi publik yang mereka kelola, sama daftar informasi dikecualikan. Mana informasi yang masyarakat kalaupun minta nggak dikasih. Karena kita ada pasal 17 ya, pengecualian untuk hal yang terkait kepentingan negara, kepentingan pribadi ataupun kepentingan menghindari persaingan tidak sehat. Ya, hak kekayaan intelektual dan seterusnya tetap kita ada jaminan mereka untuk nolak. Jadi nggak semua informasi yang diminta masyarakat akan harus diberikan. Ya, kalau kaitan kepentingan negara, korespondensi antar negara, terus kemudian informasi intelijen, terus hal yang sudah pasti kan ada. Jadi ada hak juga untuk menolak. Ya, jadi atau misalnya terkait dengan hal yang sedang berproses di sistem peradilan pidana kita, ya udah. Tapi kan gini, ekosistem di media sosial itu sangat tinggi Mas ya. Artinya keingintahuan orang justru lebih terlihat kasat mata itu berada di media sosialnya dibandingkan langsung mengakses ke koridor-koridor badan publik tadi. Iya, betul. Nah, ini bagaimana ini? Apakah ini memang, kan ini sudah menjadi tren. Nah, betul. KIP bagaimana menyiasatinya atau berkoordinasi dengan badan publik? Ekosistemnya jauh lebih besar. Betul. Artinya kehausan masyarakat untuk kepo itu ada di medsos, bukan di lembaga Anda. Gimana? Iya, kita selalu dorong ya bahwa memastikan keterbukaan informasi publik itu tidak cukup hanya mengandalkan instrumen yang sifatnya otoritatif. Kelembagaan pemerintahan nggak cukup. Dia harus melibatkan juga masyarakat. Makanya ada skenario yang saya selalu sampaikan. Selain skenario performance lembaga, ada skenario pemberdayaan, empowerment. Jadi silakan melibatkan masyarakat dengan caranya masing-masing. Kan setiap sektor itu pasti ada civil society yang concern di bidang itu. Nah, silakanlah tokoh, institusi media yang concern di bidang itu dilibatkan. Kita selalu dorong itu. Nah, biasanya untuk kementerian, terus perangkat daerah, dinas-dinas, yang terbaik-terbaik itu mereka udah jago. Jadi memang tujuan kita bikin anugerah Tinar Buka ya kemarin.
Ya terus untuk memancing adanya satu contoh-contoh terbaik yang bisa dijadikan rujukan, misalnya ketika Kang Rudi nanya seperti ini, kita punya contoh-contoh kok dinas-dinas yang sosmednya itu kan tadi bicara sosmed, dia sudah optimalisasi sosmednya dengan cara-cara yang selera anak muda gitu. Bahkan working space yang ada di kantor misalnya beberapa dinas gitu ya. Saya pernah ke Dinas Perhubungan Aceh, itu working space-nya udah anak muda banget. Wah, keren banget ya. Keren banget. Kalau bisa dibuka di Dishub Aceh tuh, ada di Instagramnya juga produk-produknya udah kayak produk ya selebgram gitu. Jadi oke banget. Ada Jadi podcastnya, ada apa? Nggak mengesankan kaku gitu Ya, nggak ya? jadi sebenarnya contohnya itu bukan di KIP-nya, justru kita menemukan atau mendorong hadirnya contoh-contoh di praktek di pemerintah dan badan publik untuk jadi ya one of references lah, untuk menjadi rujukan. Dan itu efektif? Kalau itu kan antar mereka kan, kita makanya perlombakan. Tapi kita harus apresiasi yang bagus. Tadi makanya saya sampai sebut Dinas Kesehatan Jawa Tengah bagus. Wah, dia ada aplikasi yang ini menarik. Dinas Kesehatan DKI juga oke dalam hal apa. Jadi dan masing-masing itu dia punya keunggulannya masing-masing tuh. Inovasi sendiri-sendiri. Betul. Ya? Jadi saya kira ini cara kita menumbuhkan atau mengharusutamakan suasana, memudahkan akses untuk kepo tadi itu caranya seperti ini. Karena memang instrumen kita kan ya memang nggak banyak ya. Selain pengadilan tanda kutip penyelesaian sengketa informasi publik, terus ada monitoring dan evaluasi terhadap tadi stakeholders, penyelenggara pemilu juga kita evaluasi kan, KPU Bawaslu kita evaluasi. Terus juga ada terhadap kepala-kepala daerah, jangan mereka leha-leha aja nih persiapan pemilu aja. Kita juga dorong nanti masyarakat, ini himbauan dari KIP, masyarakat juga coba lihat informasi ke mereka bagaimana jejak rekamnya, telusur aja masing-masing yang mau maju lagi itu atau mau maju jejak rekamnya di badan publik seperti apa, dicek aja dan bisa diminta secara resmi, minta informasi ke dinas lingkungan hidupnya, apakah pernah merugikan masyarakat di wilayah Anda secara lingkungan, minta ke dinas kesehatannya bagaimana peran mereka pada saat pandemi atau sebagainya, minta kemudian ke dinas perhubungannya bagaimana saat mudik, apakah layanannya bagus, apakah layanan antar pulaunya untuk yang mereka sering menggunakan. Kalau dirasa lama untuk diberikan atau direspon, kan ada waktunya 10 hari 10 hari selesai. Jadi pertama permohonan resmi 10 hari jawaban tidak memuaskan, bahkan jawaban tidak memuaskan kita bisa keberatan. Jadi bukan hanya jawaban tidak direspon, permohonan tidak direspon dengan jawaban. Dia menjawab tapi tidak memuaskan, kita tanya A dijawab B misalnya. Itu bisa mengajukan respon ketidakpuasan setelah 10 hari. Ingat tuh rumusnya 10 plus 30 gitu aja, gampang. Kalau enggak 30 ditunggu nggak ada respon yang memuaskan lagi, silakan bersidang. Atau kalau mau dari awal, ini sifatnya tidak resmi undang-undang atau tidak ada di Perki, tapi bisa dilakukan sejak awal permohonan, CC saja ke Komisi Informasi di output dari bersidang daerah. itu apa nih, Mas Arya? Diputuskan, harus dibuka atau ditutup. Contoh yang paling banyak, misalnya, ini saya kasih contoh biar ada bayangan permohonan informasi itu terjadi dan kita urus dengan baik gitu ya. Contoh, karena kita setahun itu selesai 100 register loh, Pak. Satu tahun kemarin itu kita selesai 100 register. 100 register itu satu registernya aja berapa kali sidang. Bayangin kita sidang terus kan. Nah, contoh misalnya gini, ada yang punya sertifikat ganda. Ini banyak banget loh. Ya kan, terus kemudian dia mau tahu ini kita yang udah tinggal di tanah itu, bayar sekian tahun, segala kewajiban di tanah itu. Kok ada pengembang, ya katakanlah pengembangan yang memiliki sertifikat. Dan itu terjadi ke Effendi Ghazali. Salah satu orang yang cukup dikenal luas ya. Dia punya tanah yang dia ternyata beririsan dengan Sentul City. Itu diselesaikannya di Komisi Informasi. Dia minta ke BPN Bogor, nggak dikasih. Terus kita pemeriksaan setempat, dilihat memang warkah itu bertebaran udah kayak sampah gitu di tempat gedung BPN Bogor itu kan, udah kayak rumah hantu juga, nggak keurus. Kita cari juga udah bertebaran di mana-mana, di jalanan juga ada kan di tempat itu. Tapi kita bilang dalam waktu sekian hari temukan dan sajikan di depan kita. Akhirnya BPN kasih lihat seperti apa, kita pemeriksaan tertutup. Lalu kita teliti, kita analisa apakah bisa dibuka atau enggak. Akhirnya keputusannya kita
dibuka sepenuhnya Oke. terhadap orang yang memiliki hubungan hukum. Effendi Ghazali setelah sekian lama tidak tahu status hukumnya, Ya. apakah beririsan tanahnya atau enggak. Jadi tahu. Jadi tahu dan bukan hanya dia akhirnya, seluruh lain pun warga juga. seluruh warga di wilayah itu Oke. berhak untuk minta. Ya. Ini kan luar biasa. Ya. Saya di DKI pernah ada yang 27 tahun dia nggak tahu prosesnya. Akhirnya dengan proses seperti itu kita jadi tahu semua. Betul, Tapi gini, itu salah satu contoh. ya, sebelum kita akhiri obrolan kita di podcast atau di Pro 3 Siniar ini, Mas Arya, seperti apa sih nanti wujud kemudahan akses informasi bagi masyarakat di negara kita ini? Ya, kemudahan itu ujungnya sebenarnya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menentukan sendiri keinginan-keinginan mereka di antara sekian kebijakan yang didesain oleh badan publik. Itu pernah ada kasus misalnya ada pembangunan atau pendirian satu tanda traffic light gitu yang kemudian berakibat pada kecelakaan. Masyarakat komplain, kenapa kok nggak ngomong-ngomong sama kita? Itu hal sederhana. Jadi dari hal-hal yang sifatnya punya efek publik, itu badan publik harus membuka ruang-ruang informasi publik. Ini kita ada rencana seperti ini. Pembangunan juga kalau misalnya masyarakat ikut mengawasi, oh katanya kalau di rencana informasi publik misalnya nih contoh, kok ada ukurannya segini, jalanan segini, bahannya segini, dan masyarakat bisa ikut mengontrol kan itu lebih bagus. Meringankan juga tugas pemerintah dan atau badan publik terkait terhadap pihak-pihak yang dilibatkan di proyek-proyek tersebut. Yang penting pokoknya kita semua antusias, cukup dengan memiliki modal keingintahuan kita. Iya, hak keponya itu hak keponya digunakan tetapi melalui sumber-sumber atau koridor-koridor yang jelas resmi. Betul, gitu Mas ya. iya. Oke Mas, makasih banyak Mas ya. Makasih banyak Kang Rudi. Ya, saya langsung membuka call center sendiri nih Mas. Ayo Oke, rame-rame. Mas Arya, makasih. Dan juga untuk teman-teman di podcast Pro 3 Siniar, nanti kita akan ketemu lagi dengan tema-tema lainnya dalam obrolan kita di Pro 3 Siniar.